Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di channel Reset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iprisen. Nah, di pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi pilar-pilar pendidikan. Nah, kelompok 3 terdiri dari yang pertama Mbak Syafa Nikmatin Rizky, dan yang kedua Ismi Rifaatul Mahmudah, yang ketiga Aprilia Inaya Sodiko, dan yang keempat saya sendiri Muhammad Izzuddin. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aprilia Inaya Sodiko, NIM 2119290. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilar pendidikan. Apa sih pilar pendidikan itu? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pilar. Dalam kamus umum, pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan atau penguat dari beton dan sebagainya. Juga sekaligus dipakai untuk keindahan atau keserasian, penunjang untuk kegiatan. Sedangkan pendidikan menurut M.J. Langenfeld adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan secara sadar dan sengaja kepada anak yang belum dewasa dalam pertumbuhannya menuju ke arah kedewasaan, dalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya menurut pilihannya sendiri. Pakar lain, Huckfeld, juga menyatakan bahwa mendidik ialah membantu anak supaya anak itu kelak cakap menyelesaikan tugas hidupnya atas tanggungan sendiri. Sedangkan pilar pendidikan menurut UNESCO adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan pada pendewasaan anak dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk masa sekarang dan masa depan yang didasarkan pada pengalaman belajar anak, yang berarti keberhasilan pendidikan diukur dari hasil 4 pilar pengalaman belajar anak dan direkomendasikan oleh UNESCO agar tercipta pembelajaran yang berkualitas yang bermuara pada penciptaan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Keempat pilar tersebut mensyaratkan bahwa pembelajaran merupakan bagian dari konsep pembangunan ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan, melakukan kegiatan, meningkatkan kecerdasan sosial yang mendukung konsep bahwa belajar itu merupakan proses interaksi sosial. Ya, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemakalah yang lain. Baik, saya akan melanjutkan ke materi pertama. Sekarang saya akan menjelaskan macam-macam pilar pendidikan. Pilar pendidikan ada 4. Yang pertama ada learning to know, yang kedua ada learning to do, yang ketiga ada learning to be, dan yang terakhir ada learning to live together. Learning to know bisa juga disebut dengan learning to learn. Mengandung arti bahwa tidak hanya berorientasi kepada hasil dan produknya saja, produk belajarnya saja, tetapi juga pada proses belajarnya. Karena dengan adanya proses tersebut, siswa-siswi bukan hanya sadar dengan apa yang harus dipelajari, tetapi juga memiliki kesadaran bagaimana cara mempelajari apa yang harus dipelajarinya. Selain itu, pilar pertama ini juga memiliki arti bahwa peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman yang dilaluinya. Yang kedua ada learning to do. Pilar kedua ini menekankan pada pentingnya interaksi dan tindakan. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Kedua kemampuan ini sangat penting di dunia pendidikan karena merupakan bagian terpenting dari proses penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap mengikuti tuntutan zaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang soft skill. Soft skill adalah kemampuan yang menuntut intelektual. Soft skill merupakan
istilah yang mengacu pada ciri-ciri kepribadian, rahmat sosial, kemampuan berbahasa, dan pengoptimalan derajat seseorang. Nah, pengertian hard skill merupakan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan kemampuan peserta. Contohnya, seorang siswa atau siswi belajar tentang arti disiplin. Maka untuk mengetahui dan memahami arti disiplin tersebut, siswa dan siswi harus melaksanakannya, mempraktekannya baik di lingkungan keluarga. Ketiga dan keempat akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya akan menjelaskan pada poin ketiga, yaitu learning to be atau belajar menjadi sesuatu. Learning to be yaitu di mana seorang pendidik harus bisa mendidik dan melatih peserta didik supaya mereka menjadi pribadi yang mandiri dan bisa mewujudkan cita-cita dan impian mereka. Langkah yang pertama adalah penguasaan pengetahuan, di mana penguasaan pengetahuan adalah proses mereka menjadi diri sendiri. Maksud dari diri sendiri adalah supaya mereka belajar bisa sesuai dengan norma dan kaidah dan belajar menjadi orang yang berhasil. Learning to be itu berkaitan dengan minat bakat, perkembangan fisik, dan kejiwaan kondisi peserta didik, di mana anak itu bisa menjadi siswa yang agresif atau siswa yang pasif. Dan pendidik juga harus bisa bermuara bagaimana peserta didik menjadi lebih manusiawi dan menjadi manusia yang berperi kemanusiaan. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu learning to live together. Ya, learning to live together yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antar manusia secara intensif dan terus-menerus untuk menghindarkan pertentangan ras atau etnis atau agama, suku, keyakinan, politik, dan kepentingan ekonomi. Selanjutnya materi yang C, yang ketiga ya. Implementasi pilar pendidikan. Nah, pembelajaran efektif yang direkomendasikan UNESCO yakni pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Konsep pembelajaran efektif tersebut bermuara pada 5 pilar pendidikan, yaitu yang pertama seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, kedua, dan ketiga, yaitu learning to know. Yang kedua yaitu learning to do, yang ketiga yaitu learning to be, dan yang terakhir yang baru saja saya terangkan yaitu learning to live together. Nah, oke, sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf ya, karena kami juga sedang belajar ya. Segitu saja. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan isi di kolom komentar ya guys ya. Yang belum subscribe ya, jangan lupa di subscribe, di like juga, di share ke teman-teman kalian. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.